Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Cahyana, NIM 35120076, kelas 1D D3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Soal yang pertama, jelaskan jenis-jenis organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, persekutuan firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan secara bersamaan. Dalam firma, semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Yang ketiga, perusahaan komanditer atau CV adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan memperjuangkan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama, sebagai tanda keikutsertaan di dalam persekutuan. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, maka perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan itu. Yang kelima, koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama, di mana koperasi ini melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Yang keenam, yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Yang ketujuh, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh sebuah negara. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan CV dan PT. CV dan PT memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, perbedaan dari pengertiannya. CV atau disebut dengan perseroan komanditer adalah suatu persekutuan yang pendirinya terdiri dari satu atau beberapa orang yang melimpahkan uang atau barang kepada beberapa orang yang menjalankan sebuah perusahaan atau bertindak sebagai pemimpin. Jadi, di dalam CV ini terdapat sekutu pasif dan sekutu aktif, di mana sekutu pasif ini bertugas sebagai pemberi modal, sedangkan sekutu aktif bertugas untuk menjalankan perusahaan agar selalu mendapatkan keuntungan. PT disebut juga sebagai perseroan terbatas, adalah badan usaha yang modalnya terbagi atas beberapa saham dan tanggung jawab para pemegang saham ini tergantung dari besarnya saham yang dimilikinya. Modal yang didapatkan dari PT ini selain dari saham juga berasal dari obligasi. Jika PT ini mengalami kerugian, maka pemegang saham tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Namun, jika PT mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan keuntungan yang telah ditetapkan. Yang kedua, perbedaan dari dasar hukumnya. Dasar hukum PT ini diatur dalam undang-undang, sedangkan untuk CV tidak memiliki undang-undang yang mengaturnya. Yang ketiga, perbedaan dari pendirinya. Pendiri PT harus mengambil sebagian saham dari pemegang saham ketika mendirikan perseroan terbatas, maka lain halnya dengan perseroan komanditer, karena pendiri CV ini bisa memilih posisi sebagai sekutu yang pasif ataupun yang aktif. Yang keempat, perbedaan dari nama perusahaan. Pada PT ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu tidak boleh sama atau mirip dengan PT yang sudah ada. Jadi pemilihan nama PT ini harus dipilih secara kreatif agar tidak ada yang menyamainya. Untuk pemilihan nama CV tidak terikat dengan undang-undang sehingga pemilihan namanya bebas dan bisa saja sama atau mirip dengan nama CV yang sudah ada sebelumnya. Yang kelima, perbedaan dari bidang usaha.
PT dapat bergerak di bidang usaha apapun, namun CV memiliki keterbatasan dalam menjalankan bidang usahanya. Perbedaan CV dan PT yang satu ini membuat CV tidak memiliki ruang lingkup yang luas. Biasanya CV bergerak pada bidang pembangunan, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Soal yang ketiga, jelaskan peran hukum dalam dunia bisnis. Ada beberapa peran hukum dalam dunia bisnis, yaitu yang pertama, menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Yang kedua, pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. Yang ketiga, pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis. Yang keempat, terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. Soal yang keempat, jelaskan kenapa merek dagang sangat penting dalam sebuah bisnis. Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, merek membedakan produk dengan produk pesaing. Merek akan memberikan identifikasi bahwa sebuah produk berbeda dengan produk lainnya. Identifikasi produk juga bermanfaat dalam hal iklan dan promosi. Yang kedua, menambah nilai produk. Konsumen melihat merek sebagai sebuah tolak ukur dan menambah nilai sebuah produk. Yang ketiga, merek bisa menambah image sebuah produk. Yang keempat, kebutuhan untuk mengelola merek akan lebih dirasakan oleh pengusaha-usaha kecil yang akan membuka cabang. Soal yang kelima, jelaskan syarat sah perjanjian jual beli. Ada beberapa syarat sah dalam perjanjian jual beli, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang di dalamnya adalah membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu atau disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa. Yang keempat, suatu sebab yang dimaksud dalam sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban hukum. Soal yang keenam, jelaskan penyebab batalnya perjanjian jual beli. Mengenai batalnya perjanjian, yaitu suatu perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat pasal 1320 KUHP bisa berakibat kepada batalnya perjanjian. Pembatalan perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu null and void dan voidable. Di mana null and void dari awal perjanjian itu telah batal atau dianggap tidak pernah ada apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum. Dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Kemudian, voidable. Bila salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukanlah batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Soal yang ketujuh, jelaskan peran hukum bisnis internasional bagi perusahaan multinasional. Peran hukum bisnis internasional terhadap perusahaan multinasional yaitu menjadikan perusahaan multinasional memiliki kapasitas hukum atau legal capacity dalam menjalankan usahanya di berbagai negara. Dengan adanya legal capacity, perusahaan multinasional dapat mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran hukum internasional, dapat mengadakan dan membuat perjanjian, mampu untuk mempertahankan hak miliknya, serta memiliki kekebalan dan keistimewaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.